Hey, what's up folks? Rocky di sini. Mungkin kita nggak asing lagi nih kalau denger yang namanya Google itu mengambil data kita. Tapi pertanyaannya nih, data seperti apa sih yang diambil dan sebanyak apa data yang diambil sama Google? Well, we'll see. Knock, knock, Rocky's here. Explain, Brett. Good morning. Yes, the terrifying information about Google tracking you, and they are tracking your every move, but what exactly do they know? Oke folks, jadi buat kalian nih yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini fokus untuk membahas masalah keamanan informasi, keamanan siber, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut, mulai dari kasus-kasus kejahatan siber, orang-orang di baliknya, dan lain sebagainya. Makanya nih, kalau kalian minat dengan hal-hal tersebut, kalian bisa menggunakan kekuatan jari tangan kalian untuk klik like dan subscribe, agar kalian nggak ketinggalan nih video-video terbaru dari channel Rocky. Oke folks, let's back to topic. Hari ini siapa sih yang nggak tahu sama Mbah Google gitu loh? Bisa dibilang dari bayi baru belajar jalan sampai kakek-kakek, nenek-nenek itu tahu apa itu Google. Makmu mau bikin kolak tapi bingung gimana resepnya? Gue tanya Google dong. Adikmu dapat PR dan kamu bingung cara bantunya gimana? Gue tanya Google dong. Bapakmu nih mau ngejok di grup keluarga tapi bingung jok apa yang mau dilempar? Gue tanya Google dong. Jadi bisa diibaratkan kayak gitulah ya, seberapa besar dampak dari Google ke kehidupan kita sehari-hari. Tapi, di balik kedermawanan dari Mbah Google ini, ternyata ada loh hal-hal yang harus kita tumbalkan untuk Mbah Google, utamanya terkait privasi kita. Jadi nih folks, ternyata Google itu mengambil seluruh aktivitas kita di perangkat, baik itu handphone kita, utamanya handphone Android, maupun di PC kita. Mulai dari apa saja nih yang kita cari di Google, aktivitas apa saja yang kita lakukan di perangkat kita, aplikasi apa saja yang kita buka di perangkat kita, lengkap sampai ke jam-jamnya. Bahkan nih ya, Google bisa tahu dari device apa kita membuka aplikasi tersebut, apakah dari device Oppo, Xiaomi, dan lain sebagainya. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang dikumpulkan tadi nih, Google akhirnya bisa mengolah dan menganalisa itu semua, kemudian memproduksi suatu prediksi-prediksi tentang kita. Tujuannya adalah untuk memberikan iklan-iklan yang kemungkinan besar akan kita sukai dan akan kita klik gitu loh. Nah, ini contohnya folks. Bahkan Google bisa tahu gitu loh, kalau saya adalah seorang di rentang usia 18 sampai 24 tahun. Dan bahkan Google tahu bahwa saya adalah seorang pria. Tapi ternyata nggak cuma itu aja yang dikumpulin sama Google, folks. Ternyata Google juga ngumpulin banyak hal lain, termasuk apa saja yang saya sukai, apa yang sering saya cari, apa yang paling kemungkinan besar saya minati gitu loh. Bahkan Google tahu gitu loh, kalau saya itu masih imut ya, masih kecil, masih lucu, saya masih jadi beban keluarga gitu loh, belum jadi orang tua. Dan Google pun bisa tahu gitu loh, kalau saya tuh suka banget sama yang namanya fast food. Jadi buat kalian yang mau kirim saya, bisa lah ya, kirim Burger King atau ya sejenisnya lah ya. Tapi nih folks, yang paling creepy dari semuanya adalah Google bisa tahu tentang keberadaan kita. Jadi ini adalah suatu fitur di Google yang akan menyimpan lini masa dari aktivitas kita secara fisik. Contohnya kayak gini nih folks. Jadi saya penasaran nih, tanggal 16 Januari kemarin saya kemana aja. Google bisa tahu gitu loh, bahwa di tanggal 16 Januari kemarin saya berpergian kemana saja. Dan bahkan selama perjalanan saya itu mampir ke Indomaret mana, Google pun tahu. Lengkap sampai ke jam-jamnya gitu loh. Dan dengan semua fasilitas yang Google tawarkan, seperti adanya Google Foto, Google Assistant, dan lain sebagainya, maka besar kemungkinan bahwa Google lebih kenal tentang kita daripada ibu kita sendiri. Tentunya hal ini didapat dari semua informasi yang kita berikan ke Google, mulai dari face recognition untuk mengenali wajah kita, dari foto-foto yang kita taruh nih di Google Foto, kemudian dari suara kita yang Google rekam ketika kita sedang melakukan pencarian, dan lain sebagainya yang akhirnya membuat Google lebih kenal tentang kita. Nah, dari sini mungkin beberapa dari kalian udah mulai was-was nih ya, udah mulai takut privasi kita dilanggar sama Google. Tapi jangan khawatir nih folks, karena yang pertama, Google ini menjamin bahwa mereka akan menjaga sekeras-kerasnya semua privasi tentang kita, dan gak akan menyebarkan informasi ini ke pihak-pihak manapun, kecuali Google itu sendiri, untuk bisa diolah menjadi informasi yang bisa memaksimalkan pengalaman kita dalam menggunakan Google. Yang kedua, ternyata fitur Google ini juga sudah banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak kepolisian untuk membantu menangkap pelaku tindak kriminal. Jadi, seorang kriminal yang menggunakan ponsel seperti Android itu ya, mereka bisa dilacak nih keberadaannya dan bisa ditelusuri oleh pihak berwenang untuk kemudian ditangkap gitu loh. Jadi ya, ngebantu juga lah ya untuk bisa menumpas kejahatan di muka bumi ini. Yeah, boy. Tapi kalau kalian memang masih khawatir dan kalian nggak mau privasi kalian diketahui sama orang lain gitu loh, kalian nggak perlu untuk buang HP kalian, untuk buang semua perangkat kalian, dan kalian hidup di gua gitu loh ya, untuk menjaga privasi kalian, karena ternyata semua hal ini tuh bisa diatur. Kalian bisa menonaktifkan semua rekam aktivitas kalian apabila kalian memilih untuk tidak mengaktifkannya. Nah, dengan demikian Google ini nggak akan tahu nih aktivitas kita apa aja, dan Google nggak akan menyimpan semua hal yang berkaitan dengan kita.
Tapi dengan demikian, artinya Google nggak akan bisa memberikan pengalaman maksimal untuk kalian dalam menggunakan semua fasilitas yang dimiliki oleh Google. Ya wajar aja lah ya, ibaratnya Google kan jadi nggak kenal sama kalian. Atau bisa dibilang ketika kalian mau pakai, Google itu kayak, loh, kamu tuh siapa? Wait a minute. Who are you? Tapi folks, semua ini ya kembali lagi ke masalah risk appetite kita masing-masing. Seberapa jauh kita mau privasi kita diketahui oleh orang lain. Yang jelas nih folks, kalau kita semua lebih mengutamakan keamanan, maka artinya kita harus rela untuk memberikan kenyamanan yang ada. Karena keamanan akan selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Oke folks, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa menggunakan sisa-sisa tenaga yang kalian miliki untuk menggunakan kekuatan jari tangan kalian untuk klik like dan subscribe. And you can also leave your comments down below if you want to share your 2 cents about this issue. Rocky's out. See you next time.